Ya. Yuk. Serem. Lanjutkan aja di mood. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Sukron, Ranti Rahayu, dan saya sendiri Endang Wahyuni. Kami akan menganalisis novel atau film yang berjudul 5 cm. Adapun identitas novel sebagai berikut. Judul novel yaitu 5 cm dengan genre sastra, penulis Doni Dirgantoro, penerbit Graindo, tahun terbit Mei 2005, jumlah halaman 381. Terusnya kami akan menganalisis ekranasi novel 5 cm, karya Doni Dirgantoro dengan film 5 cm, sutradara Rizal Mantovani. Adapun perbedaan yang terjadi dalam ekranisasi novel dan film 5 cm adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ekranisasi berupa pengurangan. Dengan adanya proses pengurangan, maka tidak semua hal yang diungkapkan dalam novel akan dijumpai pada di film. Pengurangan latar, yaitu dalam novel 5 cm memiliki 12 latar dan dalam film memiliki 8 latar. Disimpulkan bahwa terdapat 4 latar yang mengalami pengurangan latar yang dimaksud yaitu sekolah, Bogor, stasiun Lamongan, dan stasiun Madiun. Adapun pengurangan tokoh yaitu terdapat tokoh dalam novel 5 cm antara lain Ariel, Kenta, Ian, Riani, Zebra, Narinda, Ariel, Indi, Tera, Pak Sukanto, Legowo, Mas Dono, Pak Nuno, Mbok Penjual Nasi, Mas Gembul, dan Dani. Adapun pengurangan tokoh yang terdapat pada novel 5 cm berjumlah tokoh yaitu Mbok Penjual Nasi, Mas Gembul, dan Dani. Pengurangan beberapa tokoh tersebut dilatar belakangi beberapa hal antara lain karena keberadaannya tidak berpengaruh dalam jalannya cerita. Yang kedua ada ekranisasi berupa penambahan. Terdapat beberapa penambahan latar yang sebelumnya tidak terdapat dalam novel, namun latar-latar tidak membuat cerita. Adapun film 5 cm memiliki satu latar tambahan yaitu latar tempat warung jagung bakar yang merupakan tempat Ariel dan Indi membeli jagung bakar dan menghabiskan malam di sana. Adapun tokoh yang terdapat dalam 5 cm beberapa perbedaan dengan novel itu terdapat penambahan tokoh seperti Mama Zafri, Papa Ariel, dan Mama Papa Ian. Yang ketiga ada ekranisasi berupa perubahan variasi. Perubahan variasi latar bertujuan agar cerita dalam film tidak benar-benar persis atau sama dengan novelnya. Latar yang digunakan dalam novel 5 cm tidak semua bisa diwujudkan oleh sutradara ketika difilmkan. Karena adanya keterbukaan waktu dan durasi, sehingga hal tersebut tidak bisa diwujudkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ranti. Ya, saya akan melanjutkan metode analisis. Pertama ada tema. Menurut Amiruddin, tema adalah ide mendasari suatu cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya.
tema pada novel dan film 5 cm, yaitu persahabatan yang percaya pada keajaiban mimpi serta keyakinan bukti. Kedua, alur. Menurut Amiruddin, alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Alur yang digunakan pada novel dan film 5 cm adalah alur campuran atau maju mundur cerita dibentuk selalu beruntun namun diiringi dengan sedikit flashback. Dimulai dari mereka yang bersahabat sejak SMA dan juga selalu berkumpul bersama. 3. Tokoh. Tokoh atau penokohan menurut Dewojati adalah unsur karakter yang dalam drama biasa disebut tokoh adalah bahan yang paling aktif untuk menggerakkan alur. Lewat penokohan ini, pengarang dapat mengungkapkan alasan logis terhadap tingkah laku tokoh. Tokoh dalam novel dan 5 cm antara lain ada Ariel. Ariel adalah sosok lelaki ganteng yang gemar berolahraga, berbadan besar dengan kulit hitam. Adapun karakternya adalah mempunyai sikap yang tenang, asik, sederhana, periang, dan tidak sombong. Kedua ada Riani. Riani adalah sosok gadis yang cantik dan cerdas. Riani juga aktif kampus yang hobinya membaca dan berdebat. Adapun karakter Riani yaitu karismatik, kritis, ramah, dan cerdas. Ketiga ada Zafran. Zafran adalah sosok lelaki bertubuh kecil dengan penampilan standar seniman. Zafran memiliki pandangan berbeda dengan yang lain karena dunia Zafran dipenuhi lantunan syair. Adapun karakternya yaitu puitis, spontan, pintar, dan tidak berpendirian dan kocak. Keempat ada Ian. Ian adalah sosok lelaki yang hobinya menonton film dewasa. Adapun karakternya yaitu pantang menyerah, kreatif, dan suka tantangan. Selanjutnya ada Genta. Genta adalah sosok pemimpin di antara sahabat-sahabatnya. Genta memiliki sifat yang persis Riani. Genta adalah sosok yang paling dibutuhkan sahabat-sahabatnya karena keterbukaannya. Adapun karakter yaitu pantang menyerah, bersifat pemimpin dan cerdas. Selanjutnya keempat yaitu latar. Pengertian latar menurut Abram adalah tempat hubungan, waktu, dan latar belakang sosial, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dalam cerita bisa dikategorikan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Pertama ada latar tempat. Latar tempat pada novel dan film 5 cm antara lain Rumah Ariel, Jakarta, Bogor, SMA, Cirebon, Ranupane, Ranukumbolo, dan Puncak Mahameru. Kedua ada latar waktu. Latar waktu pada novel dan 5 cm yaitu pagi, siang, petang, dan malam. Ketiga ada latar belakang sosial. Latar belakang terjadi pada tahun 1998 sampai tahun 2012 ketika zaman reformasi, dan latar belakang sosial terjadi individualis karena interaksi dengan masyarakat yang kurang. Kelima ada sudut pandang. Menurut Aminuddin, sudut pandang adalah cara seorang pengarang menampilkan para tokoh pelaku dalam dongeng yang disampaikan atau dipaparkan. Adapun sudut pandang pada novel dan 5 cm, yaitu sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga, yaitu dia serba tahu. Udah? Belas-belasan orang maca, Fred. Hei.
Cara bagian. Yang orang oleh Yaitu hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Cara macam. Sempurna remaja. Ulang. Cinta kena Sekali lagi. kanti. Dibagi set. Dibagi set. Tapi Kora.